Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling pertama dan paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah menuturkan bahwasanya beliau pernah mendengar guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau berdua. Beliau mengatakan, inna fid dunya jannah, inna fid dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Yang artinya apa? Inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, siapa yang tidak memasuki surga yang ada di dunia itu, lam yadkhul jannatal akhirah, maka dia tidak bisa memasuki surga yang di akhirat. Ya. Apa kira-kira yang dimaksud dari surga yang ada di dunia ini? Kira-kira apa, Ibu? Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika beramal soleh, beribadah itu tenang, tentram, ya, tidak protes dalam hatinya, ya, tidak protes dalam hatinya, penuh dengan kesadaran, penuh dengan ketulusan. Kemudian seperti itu, ya. Bahkan disebutkan berulang kali beliau itu mengatakan kepada muridnya, yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ma yasna'u a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadri. Ya. Apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuhku kepada diriku, sedangkan surga dan taman-taman surgaku itu ada di dalam dadaku, yaitu di hatiku. Ya. Ya. Intinya adalah bagaimana mereka itu bisa merebutnya, mereka bisa merebutnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tadi bahwasanya di dunia ini ada surga, siapa saja yang tidak memasukinya maka tidak memasuki surga yang ada di akhirat. Bahwa ini jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan ketaatan, maka bagaimana supaya ketaatan itu membuahkan ketentraman di dalam hidup kita, supaya kita bisa masuk ke dalam surga yang ada di dunia tadi yang disebutkan oleh salah satu ulama kita,
Maka pentingnya kita itu mudawamah, membiasakan diri untuk melakukan ketaatan, membiasakan diri untuk melakukan ketaatan, atau istilah lain apa? Berusaha untuk istiqomah menjalankan ketaatan. Di antara hikmah disyariatkannya ibadah puasa pada bulan Ramadan, Allah jadikan 1 bulan penuh sebagai bulan ketaatan. Ini sebagai madrasah, sebagai pendidikan supaya, atau penggemblengan supaya apa? Setelah itu manusia itu terbiasa, manusia itu terbiasa menjalankan ketaatan. Ini kalau kita merasakan kan 1 bulan penuh benar-benar di fullkan seperti itu, dan menjalankan ibadah di bulan itu begitu terasa lebih mudah, dan banyak sekali keutamaan yang memotivasi kaum muslimin untuk menjalankannya, entah itu puasanya, entah itu apalagi sholatnya, apalagi membaca Al-Qur'annya, kemudian sedekahnya dan lain sebagainya. Bahkan membaca Al-Qur'an itu biasanya Rasulullah itu melarang sahabat itu melebihi sampai 1 pekan, ya. Batas maksimalnya itu jangan sampai terlalu cepat. Tetapi pada bulan Ramadan ternyata prakteknya dari para ulama, dari para sahabat, demikian juga para ulama yang lain, orang-orang soleh, kaum muslimin, ini bahkan mereka bisa sehari itu bisa khatam berulang kali. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Benar-benar untuk difulkan untuk beribadah, ya. Maka itu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita itu beramal soleh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki pada para hambanya itu untuk apa? Untuk kontinu dalam beramal soleh. Allah itu menghendaki kita itu terus-menerus beramal soleh, ya. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul juga diperintahkan untuk apa? Untuk beribadah, menjalankan amal soleh itu adalah terus-menerus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir surat Al-Hijr atau ayat ke-99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang artinya apa? Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepastian, sampai datang kepastian atau keyakinan, ya. Sampai datang keyakinan atau kepastian. Yang dimaksud dengan yakin di sini atau kepastian di sini apa? Kematian. Sampai datang kematian. Jangan diterjemahkan seperti ini. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Yakinnya itu tetap dengan kata yakin tanpa penafsiran yang benar. Khawatirnya pemahamannya gimana? Pemahamannya gimana? Ya apa? Saya mau ibadah kalau saya sudah yakin. Nah, sekarang ini saya belum yakin, gitu ya. Jadi saya belum yakin sekarang, jadi saya belum ibadah. Khawatirnya dipahami itu seperti itu. Saya mau ibadah kalau saya benar-benar sudah yakin ibadah itu benar-benar benar, gitu misalkan. Nah, ini keliru misalkan, ya. Sebagaimana saya pernah bercerita di sini atau di tempat lain, ya. Ada sebuah kalimat yang dulu, ya orang dulu mungkin tokoh di sana, di sebuah tempat, masih di Banyumas juga, itu mengatakan di daerah tersebut apa? Sholat iku ora susah. Sholat iku ora susah. Pernah disampaikan sih apa ya? Ya, sholat iku ora susah. Nah, di situ ada yang di sebelah selatan, ada yang di sebelah utara sungai. Ya. Nah, ternyata yang selatan itu memahaminya orang susah sholat, orang susah sholat.
Tapi yang di utara sholat itu tidak susah atau gampang, mudah. Dari penafsiran atau pemahaman yang seperti itu, dua pemahaman yang berbeda, akhirnya pengamalannya juga berbeda. Hingga yang selatan sungai ya tentunya akhirnya banyak orang tidak sholat. Karena mungkin saking karismanya orang tersebut, jadi ini benar pasti omongannya gitu. Kemudian yang utara memahaminya berbeda, seperti itu. Jadi saya dapat cerita dari orang yang pernah tinggal lama di sekitar situ, ya, dapat cerita seperti itu. Kurang lebih wallahu a'lam bishawab. Ini kembali ke sini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi yang diperintahkan di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Isa Alaihi Salam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku itu hidup. Ma dumtu hayya menunjukkan apa? Ibadahnya itu selama hidup. Selama masih hidup disuruh untuk beribadah. Ya. Ini surat Maryam ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nyari mushaf, salah bacanya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang lain, surat At-Taubah ayat 112. Surat At-Taubah ayat 112. Ya. Yaitu ayat ini mensifati tentang penghuni surga. Penghuni surga, amalan-amalan penghuni surga ketika di dunianya, hingga di akhirat mereka menjadi penghuni surga. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 112? At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wal nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat. Kemudian yang beribadah, ya, yang beribadah, al-abidun, al-hamidun, yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asaihun itu yang taat lah, kurang lebih yang taat, kurang lebih orang yang taat, yang tunduk, yang taat. Kemudian ar-raki'un yang ruku', as-sajidun yang sujud. Kemudian yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah dan beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu. Nah, ini sifat-sifat penghuni surga kelak. Amalannya di dunia itu seperti itu kurang lebih. Ini diantara ayatnya ya. Tentunya masih banyak ayat-ayat yang lain tentang amalan-amalan penghuni surga. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang berhak menyandang sifat-sifat mulia ini, kira-kira apakah yang ibadahnya itu sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, atau yang terus menerus? Yang lebih berhak menyandang orang seperti ini tentunya adalah yang terus menerus. Jadi orang-orang yang berhak menyandang sifat-sifat mulia ini adalah mereka yang terus-menerus melaksanakannya. Jadi ibadah, apalagi senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa sholat, senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga mengenai ayat yang mulia ini. Dia mengatakan wal mustahiquna bihadil awsaf, yang berhak menyandang sifat ini adalah mereka yang beribadah kepada Allah pada setiap istiqomah menjalankannya. Beliau mengatakan al-abidun
menjelaskan tentang makna al-abidun itu orang-orang yang terus-menerus melaksanakannya. Adapun kata beliau, demi Allah, mereka itu bukan seorang yang beribadah hanya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tetapi mereka itu adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di surat Maryam tadi, wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya, dan dia memerintahkan kepada waktu untuk beribadah nanti. Jadi ibadah itu bukan seperti orang jualan. Jualan bisa musiman nih, bukan jualannya rambutan. Maka penjual buah seperti ini nggak akan terkenal dia si fulan, si penjual buah rambutan, karena suatu ketika berubah menjadi buku, berubah lagi jadi apa? Mangga, atau mungkin yang lainnya itu. Jadi musiman, atau mungkin jualan-jualan yang lainnya. Lagi trennya ini dia jualan ini, lagi trennya ini jualan ini, dan seterusnya. Tidak seperti itu, ketaatan saja bulan Ramadan saja, tapi di bulan Ramadan dan selain di bulan Ramadan juga. Bapak Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus seperti itu? Mengapa Allah memerintahkan seperti itu, menghendaki kita itu yang mana? Yang dianggap yang akhirnya. Sebagaimana Rasulullah SAW, amalan itu tergantung pada akhirnya, atau innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu seperti itu. Wah, nanti ini kok harap mati lah, baru kesulit bugar, ternyata juga yaitu sesungguhnya kebahagiaan seorang hamba atau celaka ditentukan di akhir amalannya. Kebahagiaan berarti keberuntungan pada akhirnya. Sul khatib, ya, siapa yang akhir amalnya, sedangkan siapa saja yang apa? Maksudnya di akhir ajalnya dia beramal dengan amalan, suatu amalan yang masukkan ke dalam neraka, maka dia termasuk penghuni neraka. Dan amalan surga, amalan neraka itu semuanya sudah dijelaskan oleh Allah kan orang masuk neraka. Makanya kata jannah, dan barang siapa dia menuju surga. Mengapa? Karena dengan menuntut ilmu orang tahu, oh ini amalan yang bisa menghantarkan ke surga, ini amalan yang bisa menyepi. Oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, fa wallahi alladzi la ilaha bainaha illa dhira ahli nar fayadkhuluha wa ina fayanbahan ya haq, selain dia sesungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta apa? Semeter apa lagi? Nah, tinggal sedikit saja, tinggal sedikit. Jadi yang pertama, kondisi orang yang apa? Beramal dengan amalan penduduk surga. Jadi selama hidupnya itu banyak beramal dengan amalan penduduk surga. Sudah jarak antara itu catatan takdirnya, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Sudah mau selesai hidupnya atau ajalnya sudah dekat, ternyata dia malah tidak istiqomah, dia ternyata beramal amalan neraka. Maka apa kata Rasulullah? Maka dia pertama, dia adalah orang yang banyak beramal soleh, beramal amalan surga, tetapi di akhirnya justru seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk neraka, hingga jarak antara dia dengan neraka tinggal 1 hasta, namun dia didahului oleh catatan takdir, sehingga dia beramal dengan amalan penduduk jannah, penduduk surga, maka dia masuk ke dalam. Yang kedua ya bagusnya sih ya amalannya surga. Ada contohnya juga Bapak Ibu, ada contohnya. Bersemangat sekali, bahkan dia sudah membuat pakak. Wah, heran ini, kok bisa orang seperti ini yang sangat luar biasa. Ya, ternyata ada orang penasaran, ucapan Rasulullah pasti benar. Yang sepi lempar ini, maka ini mungkin musuh Islam dan pasukan berunding dengan Allah takdirkan dia mendapatkan hidayah masuk Islam. Bukannya selesai perundingan dia balik kepada pasukannya, malah
membelot. Orang yang nomor satu menjadi target utama siapa dari musuh yang harus dibunuh? Yaitu tadi panglima yang menurut mereka, versi mereka pengkhianat, ya kan? Berarti mengkhianati, ya kan? Malah panglimanya yang berbelok, ya, membelot ke pasukan kaum muslimin. Hingga betul dia diburu pertama kali target utama. Hingga betul dia diburu pertama kali target utama. Hingga meninggal terjadi. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain terkait dengan hal ini. Kembali ke sini Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beruntung mendapatkan apa? Husnul khotimah. Ya. Ya. Yang dengan seizin sesungguhnya istiqomah atau terus-menerus beramal soleh memiliki manfaat yang begitu besar. Ya. Jadi ini bisa kalau dicatat ya. Yang pertama, sebagaimana tadi barusan disinggung ya. Berupa apa tadi yang barusan disinggung tadi apa? Husnul khotimah. Memiliki kesempatan besar bisa husnul khotimah. Jadi manfaat yang pertama ini. Ya, bisa mendapatkan husnul khotimah. Kemungkinan besar orang itu bisa husnul khotimah karena berusaha untuk istiqomah. Maka siapa saja yang terus-menerus beramal soleh, niscaya akan baik akhir hidupnya. Dan Allah pun akan menuntun orang itu kepada sebuah hadis bahwasanya, atau berkaitan juga hadis tadi ya, bahwasanya wahai Rasulullah, gitu kan? Lah, kan percuma juga kita beramal ternyata ditakdirkan apa? Masuk neraka. Buat apa kita beramal? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kamu terus beramal, tetap beramal. Memang dimudahkan ya kan, dimudahkan dalam juga takdir yasarun lima khotimah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, khotimah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mendapatkan kesempatan meraih keberuntungan yang besar. Berupa apa? Mendapatkan kesempatan meraih keberuntungan yang besar. Berupa apa? Cinta dari Allah a'mali. Ini yang kedua ya. Manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, di antara tanda bahwa mudahkan dirinya Allah, dia itu dikehendaki. Antara tanda bahwa mudahkan dirinya Allah, dia itu dikehendaki segera bersyukur kepada Allah. Tambahkan lagi diri kita. Rasulullah sallallahu ta'amalahu, Allah mempekerjakannya. Wah, masya Allah. Ya. Coba Allah sendiri yang langsung mempekerjakan orang. Ya. Tidak perlu daftar-daftar Pak. Ya. Allah mempekerjakan, ini kata Rasulullah lagi. Istakmalahu, bahas terjemahan gampangnya itu Allah kan sih gimana? Ya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana Allah mempekerjakannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimana Allah mempekerjakannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mempekerjakannya adalah Allah taala. Dimaksud Allah Subhanahu wa taala mempekerjakannya adalah Allah Ta'ala akan ya, Subhanahu wa ta'ala. Dulu yang pertama Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Termasuk orang-orang yang dikehendaki apa? Kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat ya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Orang itu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 makomah menjalankan ketaatan. Kemudian Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tetap beramal mendahuluinya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu bisa istiqomah itu ada penyebabnya. Jadi mboten ibaratnya ujuk-ujuk kados ngaten nggih, pasti ada penyebabnya. Apa saja? Pertama tentunya tadi taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebabnya adalah orang tersebut meminta pertolongan dari Allah ya, Subhanahu wa ta'ala. Jadi muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan seterusnya. Dan penuh permohonan ya, memohon benar-benar istiqomah seperti itu. Nah. Jadi kalau ada orang minta ya,
Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh berjuang dan bersabar untuk mengekang hawa nafsunya. Demikian juga setan. Setan tahu orang ini kalau istiqomah nanti bisa masuk surga. Sedangkan setan itu mencari teman-temannya nanti bisa sama-sama masuk neraka. Kemudian yang keempat, berteman dengan orang yang istiqomah. Orang tergantung agama temannya. Ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, tetap menjalankan ketaatan dengan sikap pertengahan dan proporsional. Yang sudah tadi disampaikan ya. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang berbatas niscaya akan mengalami kejenuhan dan terputus dalam beramal. Langsung sehari itu di kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat dan penyebab seorang itu bisa istiqomah dalam ketaatan ya. Orang itu akan istiqomah menjalankan ketaatan-ketaatan selanjutnya. Contoh dalam masalah ibadah dalam Ramadan. Maka seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekeliruan atau kesalahan, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta maaf atas segala kesalahan kata barangkali. Cukup ya, yang akan datang dan kembali matik ya, biar tidak tafsir mulu.